Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai soal UTS ya. Soal UTS untuk mata kuliah kalkulus perubahan banyak yang sudah saya janjikan. Mohon maaf ya, agak terlambat ini videonya saya upload. Seharusnya saya upload di hari Rabu, tapi ini sudah di hari Jumat baru bisa saya lakukan rekaman gitu ya untuk bisa menjelaskan. Semoga kalian tetap dapat mengikuti gitu ya. Oke, jadi di ujian tengah semester kemarin di soal nomor pertama itu terkait tentang daerah definisi dari fungsi dua variabel. Oke, jadi kalian harus memasangkan dari 5 fungsi yang ada dengan daerah definisi yang cocok. Jadi ada fungsi fx sama dengan xy per x kuadrat plus y kuadrat min 1. Dimana untuk fungsi yang pertama ini, maka agar terdefinisi karena dia adalah fungsi rasional, sehingga agar dia terdefinisi pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Oh, ini tandanya saya juga salah ya. Sebentar, saya edit pakai pointernya. Oke. Jadi ini harusnya tandanya di sini adalah tidak sama dengan y tidak sama dengan min x kuadrat plus 1. Jadi dia boleh lebih dari, boleh kurang dari, tapi tidak boleh sama dengan. Lalu yang B itu untuk fungsi len. Fungsi len itu akan memiliki nilai jika x kuadrat min y kuadrat min 1 ini nilainya lebih dari 0. Jadi dia boleh 0,00001 asalkan tidak 0, karena 0 itu tidak punya nilai, sehingga tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif ya. Artinya x kuadrat min y kuadrat min 1 harus lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya saya punya x kuadrat min y kuadrat lebih dari 1. Kemudian untuk fungsi C ini berarti karena dia fungsi rasional, artinya pembaginya harus tidak boleh sama dengan 0. Kapan x dikali y sama dengan 0? Kapan x dikali y itu tidak sama dengan 0? Ketika x tidak sama dengan 0 atau ketika y tidak sama dengan 0. Untuk fungsi yang keempat, yang D, ada fungsi sin x kuadrat plus y kuadrat min 1 per akar 1 min x kuadrat min y kuadrat. Untuk fungsi sin tidak ada batasannya. Berapapun nilai, berapapun bilangan real yang kita lakukan fungsi sin itu punya nilai gitu. Jadi dia tidak ada batasan untuk yang penyebut yang bagian atas, untuk pembilang ya yang bagian atas. Untuk pembaginya, kapan dia bisa terdefinisi? Ketika pembaginya ini tidak sama dengan 0. Nah, karena ada bentuk akar di sini, artinya di dalam akar harus positif, karena kita tidak mendefinisikan akar negatif, karena kita bicaranya adalah di bilangan real, domainnya adalah domain bilangan real. Sehingga daerah definisinya adalah ketika 1 min x kuadrat min y kuadrat lebih dari 0 tanpa sama dengan ya. Karena ketika dia sama dengan 0 maka dia tidak terdefinisi. Untuk fungsi yang kelima, di sini ada dua fungsi akar, artinya kedua fungsi 4 min x kuadrat min y kuadrat ini harus positif, x kuadrat min y kuadrat min 1 juga harus positif. Tapi yang membedakan bahwa 4 min x kuadrat min y kuadrat itu boleh bernilai 0. Jadi 0 dibagi sesuatu masih punya nilai, tetapi yang x kuadrat min y kuadrat min 1 tidak boleh 0. Jadi yang x kuadrat min y kuadrat min 1 itu harus lebih dari 0, sedangkan 4 min x kuadrat min y kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, lalu saya beri nama sesuai urutannya gitu ya. Jadi saya punya yang ini, kalian bisa lihat bahwa ini kalau saya pasang ininya sama dengan gitu ya, ini adalah fungsi kuadrat ya. Jadi kalau saya gambarkan di domain ini juga saya tuliskan domainnya. Jadi yang di sini saya plot di bidang x dan y gitu ya. X-nya adalah sumbu mendatar dan y-nya yang tegak. Maka yang ini bentuknya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dengan bentuknya dia kembali ke bawah gitu ya. Kalau yang ini bentuknya adalah fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu ke kiri dan ke kanan. Lalu yang ini adalah di sumbu x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 dia tidak terdefinisi. Yang ini bentuknya adalah fungsi lingkaran ya. Kurvanya berupa lingkaran, berjari-jari 1 berpusat di 0,0. Yang E ini irisan dari satunya lingkaran dengan jari-jari 2, pusatnya 0,0 dan satunya adalah hiperbol.
kita cocokkan dengan kurva yang diberikan dengan daerah-daerah yang sudah ada. Jadi untuk yang ini, untuk yang A ini ya, ini saya punya Y lebih dari min X kuadrat plus 1, ini tidak sama dengan ini harusnya. Nah, ini saya dapatnya apa? Dapatnya ini ya. Jadi daerah definisinya adalah yang berwarna abu-abu. Jadi tidak boleh ada di garis yang warna atau di kurva yang berwarna putih. Nah, ini adalah Y yang tidak sama dengan X kuadrat min X kuadrat plus 1. Kemudian untuk fungsi kedua, di sini saya punya fungsi hiperbol ya. Fungsi hiperbol dengan nilai maksimumnya di 1. Nah, ini berarti yang ini ya. Jadi dia fokusnya titik eksentrisitasnya di 1 gitu ya. Lalu untuk yang C itu X-nya tidak boleh sama dengan 0, Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya dia yang ini ya. Jadi tidak boleh di garis ini dan tidak boleh di sumbu X, tidak boleh di sumbu Y. Selain itu boleh. Untuk yang D saya punya X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Artinya ini daerahnya ada di dalam lingkaran berjari-jari 1 berpusat di 0,0. Ini ya, ini yang D. Dan yang E itu adalah irisan dari daerah di dalam lingkaran dengan jari-jari 2 berpusat di 0 dan daerah kurva hiperbol ya, daerah dalamnya hiperbol yang maksimumnya di 1 gitu ya. Nah, ini jadi dapatnya yang ini. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah menghitung nilai limit untuk fungsi 2 variabel, tentunya dengan menggunakan sifat aljabar limit. Jadi di sini penghitungan limit fungsi 2 variabel juga menggunakan sifat dari fungsi 1 variabel. Jadi ya sama saja gitu ya. Jadi selama dia bisa terdefinisi, artinya cukup substitusikan nilai pendekatan limitnya ke fungsinya. Gitu. Seperti yang nomor A, saya gantikan X dengan 1, saya gantikan Y dengan 2, saya substitusikan, saya dapat nilai 20. Kemudian yang B, saya substitusikan, ternyata pembaginya tidak menjadi 0 atau tidak menjadi bentuk tak tentu ya. Jadi ada beberapa bentuk tak tentu kan, kalau di limit di kalkulus 1 Anda mengetahui beberapa bentuk tak tentu limit, ada 0 per 0, ada taingga per taingga, ada 0 per taingga, ada taingga per 0 gitu ya. Ketika menemukan limit, ketika substitusikan bentuknya begitu, artinya bahwa kita harus melakukan manipulasi tertentu terhadap fungsi tersebut. Nah, untuk fungsi yang B ini ternyata ketika kita substitusikan dia tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Berarti nilainya adalah 0 per 1. 0 dibagi 1 ya berarti nilainya 0. Kemudian yang C juga dengan cara yang serupa. Nah, ini kalau kalian substitusikan langsung 0 ke 0, ini akan menjadi bentuk tak tentu karena atasnya 0, bawahnya juga 0. Caranya adalah dengan menyederhanakan, kita coret faktor X plus Y di sini ya, ini saya coret sehingga tinggal X kuadrat plus Y min 1, substitusikan dan nilainya dapatnya min 1. Kemudian yang D substitusikan dapat 5 per 7. Yang E ini kalau Anda langsung substitusikan itu juga dapatnya bentuk tak tentu. Jadi ini 0 per 0 dikali 1. Jadi 0 per 0 nya bentuk tak tentu ya, kita nggak tahu hasilnya berapa. Nah, ini dengan menggunakan sifat sin X per X gitu ya, limit X menuju 0 untuk sin X per X itu nilainya 1, maka ini nilainya 1. Dan ini tinggal substitusikan, jadi nilainya adalah 1 gitu ya, E pangkat 0 adalah 1. Untuk soal nomor 3, mencari bidang singgung dari grafik fungsi. Jadi saya punya fungsi permukaan X kuadrat plus Y pangkat 4 plus E pangkat XY di titik 1,02. Seperti dengan mencari garis singgung dari fungsi satu variabel, untuk mencari bidang singgung, kita mengkaitkan dengan turunan parsial dari setiap variabel. Jadi variabelnya ada apa? Ada X, Y, dan Z. Jadi cara langkah pertama, ini sudah pernah saya jelaskan di materi bidang singgung ya. Jadi cara langkah pertama adalah mendefinisikan suatu fungsi f besar terdiri dari variabelnya adalah x, y, dan z. Jadi fungsi f besarnya adalah z min x kuadrat min y pangkat 4 min e pangkat xy. Kemudian untuk menentukan bidang singgungnya di 1,02 kita perlu menentukan garis normalnya. Garis normal itu apa? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang singgung ya. Garis normal gimana cara carinya, Bu? Menghitungnya bagaimana? Dengan cara menghitung grad F di titik tersebut. Jadi namanya garis normal itu tergantung titiknya mau ke titik di mana. Ketika
kayak saya punya permukaan, ketika saya mencari garis normal di titik A, B, C dengan di titik normal di E, F, itu akan arah vektor dari garis normalnya akan berbeda. Karena itu kita harus tentukan dulu kita mau nentuinnya titik singgungnya di mana gitu. Nah, kenapa itu jadi penting titik singgungnya gitu ya. Caranya dengan mencari turunan parsialnya, lalu kita evaluasi di titik singgungnya 1,0,2, sehingga saya dapatkan hasilnya adalah min 2 min 1 1. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya. Persamaan garis normal itu bisa ke atas bisa ke bawah ya. Jadi kalau saya ambil 2 1 min 1 juga masih betul. Dia juga masih merupakan garis normal. Kemudian hanya beda arah, satunya ke atas satunya ke bawah. Kemudian kita bisa kalikan grad F atau garis normal tadi dengan X min 1, Y min 0, Z min 2 gitu. Jadi namanya garis normal sama vektor yang melewati titik itu bentuknya selalu siku-siku ya. Jadi bentuknya akan siku-siku, sehingga perkalian dotnya itu nilainya sama dengan 0 ya, karena cos 90 kan 0 ya. Jadi perkalian dotnya nilainya 0, sehingga saya tinggal masukkan min 2 min 1 dikalikan dot dengan vektor X min 1 Y Z min 2, sehingga saya peroleh persamaan bidang singgungnya adalah Z sama dengan 2X plus Y ya. Kemudian untuk nomor 4, saya mau menghitung nilai 1,01 kuadrat dikalikan 1 min akar 1,98 dengan tanpa menggunakan kalkulator, tapi memanfaatkan informasi bahwa 1,4 kuadrat sama dengan 1,96. Jadi kita ada dua fungsi ya. Kalau Anda mengikuti materi saya yang materi diferensial, itu saya menggunakan deret Taylor. Ini masih deret Taylor satu variabel ya, jadi saya bisa menghitung nilai ini dengan menggunakan deret Taylor orde 1, menggunakan turunan pertama. Ada dua fungsi yang akan saya pakai di sini, yaitu fungsi X kuadrat dan juga fungsi akar X gitu ya. Kenapa nggak pakai fungsi X kuadrat dikali 1 min akar X, Bu? Boleh saja, tapi itu akan jadi lebih rumit saja. Saya lebih suka menghitung ini secara sendiri, lalu baru saya hitung terakhir. Itu lebih memudahkan saya untuk menghitung gitu ya. Karena kan tujuan kita menghitung nilai gitu ya. Jadi cari cara yang paling sederhana dan paling mudah untuk kalian bisa mengerti. Fungsi yang pertama adalah fungsi X kuadrat. Kita mau mendekati di mana? Karena yang mau kita hitung adalah nilai 1,01, maka kita pilih yang paling dekat dengan nilai ini. Paling dekat nilainya adalah 1, dan kita tahu 1 kuadrat nilainya 1. Nah, itu kenapa saya memilih X sama dengan 1. Kemudian kita cari deret Taylor kan di sekitar 1. Artinya X kuadrat bisa kita hampiri dengan 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikali X min 1 atau 2X min 1. Dengan demikian kita bisa menghitung 1,01 kuadrat sama dengan 2 kali 1,01 min 1, nilainya 1,01. Wah, ini bisa ya Bu ya, dideketin ya, X kuadrat dihampiri dengan 2X min 1. Ya, untuk X yang di sekitar 1. Kalau kalian mau menghitung nilai 2,02 kuadrat, kalau kalian menggunakan penghampirannya ini, bisa jadi sangat besar perbedaannya. Jadi tergantung nilai persekitaran yang kita ambil. Jadi deret Taylor itu sangat bergantung sekali dengan nilai pusat atau nilai pusat deretnya gitu ya. Kalau makin jauh dari pusatnya ya akan makin tidak konvergen ke deret itu. Kemudian fungsi kedua yang mau kita cari adalah akar 1,98. Dan kita tahu 1,4 kuadrat adalah 1,96. Artinya akar 1,96 adalah 1,4 ya. Kemudian kita lakukan penderetan Taylor akar X di sekitar 1,96, sehingga saya bisa peroleh akar X itu kalau dideretkan di sekitar 196, saya bisa peroleh bentuk fungsinya itu akar 1,96 ditambah 1/2, 1 per akar 1,96 dikalikan X min 1,96. Artinya untuk menghitung akar 1,98 cukup menggantikan nilai X-nya dengan 1,98, X-nya di sini ya. Sehingga ini akar 1,96 saya tahu nilainya 1,4, akar 1,96 saya tahu nilainya 1,4,
Lalu 1,98 dikurangi 1,96, mudah sekali menghitungnya, 0,02. Lalu saya hitung yang ini, pakai hitung tangan pun kalian bisa ya. 1,2 kali 0,02 adalah 0,01, dibagi 1,4 pakai hitung tangan akan beres, akan ketemu 0,00714 gitu. Sehingga akar 1,92 itu kira-kira nilainya adalah 1,40714. Sehingga taksiran nilai untuk 1,01 kuadrat dikali 1 min akar 1,98 adalah min 0,411214. Kemudian untuk soal nomor 5, ini masih soal yang wajib ya. Nanti untuk soal yang pilihan itu akan saya berikan video pembelajaran tersendiri ya, biar lebih enak mengikutinya. Kemudian untuk soal nomor 5, ini kita mencari nilai ekstrim dari suatu fungsi permukaan yang berkaitan dengan nilai ekstrim. Oke, saya lanjutkan di video selanjutnya ya.